bertemu lagi dengan tips matematika. Belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini kakak akan membahas soal PAS atau UAS ujian akhir semester untuk kelas 4 ya, semester 1 pada tahun pelajaran 2021-2022. Simak baik-baik video kali ini agar kalian nanti pas ujian semester mendapatkan nilai 100 ya. Kakak akan bahas tuntas, ada 25 soal. Ya, ada pilihan ganda dan esai, jadi lengkap dengan cara-caranya ya. Nanti kalau kalian tahu langkah-langkahnya dengan tepat, maka nanti pas ujian kalian pasti bisa mengerjakan meskipun angkanya tidak sama, oke? Tapi sebelum itu kalian boleh pencet tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi yang akan kakak bahas setiap hari, oke? Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu ya, tahu soal-soal nanti yang akan keluar ya, bakal keluar pada ujian akhir semester untuk kelas 4 ya ini. Oke, langsung saja. Nah, langsung saja kita ke soal ya. Ini adalah penilaian akhir semester tahun pelajaran 2021-2022 ya. Untuk mata pelajaran matematika kelas 4 ya. Di sini ada waktunya 90 menit. Oke, kakak akan membahas dimulai nomor 1. Nah, kalian bisa lihat di sini. Untuk pecahan yang senilai dengan 5/25 adalah, nah kita disuruh mencari pecahan senilai nih. Caranya sangat mudah sekali, perhatikan. Untuk mencari pecahan senilai, itu kita harus membagi atau kita mengalikan. Maksudnya gimana Kak? Gini. 5/25. Nah, kalau misalkan bisa dibagi atau kita sederhanakan, 5 dibagi dengan 5 itu sama dengan 1. Nah, kalau atas dibagi 5, maka bawah juga harus dibagi 5. 25 bagi 5 berapa? 25 bagi 5, 5. Nah, ini adalah pecahan senilai dari 5/25. Kalau misal dibagi, kita bagi dan kita cari isinya ada nggak? Kalau misalkan nggak ada 1/5, nah itu baru kita kalikan. Nah, caranya 5 itu nanti dikali 2. Dikali 2, berapa 5 dikali 2? 10. Kalau atas dikali 2, bawah juga dikali 2. 25 dikali 2 berapa? 50. Nah, 10/50 ini juga termasuk pecahan senilai dari 5/25 ya. Tapi di jawaban kan di A, B, C, D atau pilihan gandanya ada 1/5. Jadi isinya adalah B. Oke, paham ya? Lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini ya, bagian yang diberi warna tersebut bernilai. Nah, kita disuruh mencari nilai dari gambar yang diarsir. Caranya itu untuk pembilangnya itu adalah bagian yang diarsir. Yang diarsir itu yang dihitamkan itu ya. Ini 1, 2, 3. Berarti untuk pembilangnya itu adalah 3/. Nah, untuk penyebut itu semua bagian dari gambar. Nah, yang diarsir itu juga dihitung ya. Oke, kita hitung. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua dihitung. Isinya berarti 3/8. Jadi nilai dari gambar ini 3/8. Jawabannya adalah D. Mudah kan? Nah, seperti itu caranya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Pecahan paling sederhana dari 21/35 adalah, nah kita disuruh menyederhanakan pecahan. Seperti yang telah kakak jelaskan pada video sebelumnya, cara menyederhanakan pecahan itu adalah dibagi dengan angka yang sama ya. Jadi atas dibagi dengan angka berapa, maka bawah juga harus sama. Jadi 21 dibagi dengan berapa kira-kira? Dibagi dengan 7 ya. 21 dibagi 7, 3. Nah, kalau atas dibagi 7, maka bawah juga harus dibagi 7. 35 dibagi 7 itu adalah 5. Nah, berarti isinya adalah 3/5, yaitu B. Mudah kan? Lanjut ya, kita ke soal yang keempat. Bentuk pecahan desimal dari 0,3 diubah ke pecahan biasa menjadi, nah perhatikan 0,3. Angkanya adalah 3. Untuk penyebut itu kita perhatikan di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 1 angka. Berarti kalau misalkan ada 1 angka, penyebutnya adalah 10.
ya. Kalau misalkan ada 2 angka, maka penyebutnya 100. Misalkan gini, 0,23. Nah, ini kalau dibuat pecahan biasa itu adalah 23 per, nah di belakang koma ada 2 angka, jadi per 100. Nah, karena ini berhubung 0,3 di belakang koma ada 1 angka, maka penyebutnya adalah 10. Jadi isinya adalah B, 3 per 10. Oke, paham ya cara mengubah ke bentuk pecahan biasa. Lanjut ke soal yang kelima. Bentuk pecahan biasa dari diubah ke dalam bentuk persen. Nah, cara mengubah bentuk gambar ini ke bentuk pecahan biasa seperti nomor berapa tadi? Nomor 2. Jadi untuk pembilang itu adalah bagian yang diarsir. Ini bagian diarsir adalah 1, ya kan? 1. Kemudian semua bagian itu berarti sebagai penyebut, yaitu ada 4, ya. Kemudian 1/4 kita ubah ke bentuk persen. Caranya, persen itu artinya kan per 100, ya kan? Nah, kalau per 100 berarti penyebutnya harus 100. Harus dikalikan berapa? Menjadi 100. 4 harus dikali dengan 25. Agar menjadi 100, ya. Persen itu per 100. Kalau bawah dikali 25, maka atas juga harus dikali 25. Nah, 4 kali 25 100. 1 kali 25 25. Nah, 25 per 100 itu bisa kita tulis 25%. Oke, kita cari nih 25%. Pilihan gandanya ternyata D. Jadi jawabannya adalah D. Nah, mudah kan? Lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Soal yang ke-6. Pecahan 54/8 jika diubah ke pecahan campuran menjadi, nah kita pakai cara porogapit kalau misal kalian bingung. Oke, 54 dibagi dengan 8. 8 itu dikali berapa yang paling mendekati 54? 8 dikali 6 yaitu 48. Oke, kita tulis 6. 48. Sama dengan samping aja ya. 8 kali 6 48. Nah, kita kurangi nih, 4 dikurangi 8 pinjam jadi 14 dikurangi 8 yaitu 6. Jadi cara penulisannya itu adalah hasilnya ini 6. Kemudian sisa itu yang bawah ini namanya sisa yaitu berarti 6. Bentar. Kemudian penyebutnya tetap 8. Nah, 6/8 ternyata nggak ada di jawaban. Ya, jadi kita harus menyederhanakan. Jadi 6 tetap ditulis 6. Kemudian dibagi dengan angka yang sama. Atas bagi 2, bawah bagi 2 yaitu 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 yaitu 4. Jadi hasilnya 63/4 yaitu isinya B. Seperti itu cara menyederhanakan pecahan campuran. Yang perlu disederhanakan adalah pembilang dan penyebut saja ya. Jadi bilangan bulat yang di depan ini tidak perlu dibagi, tetap ditulis. Oke. Lanjut kita ke soal yang ke-7. Ini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 7. Di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ya. Langkah pertama kita harus menyamakan penyebutnya ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini ada 6, 6, 3. 3 itu dijadikan 6 bisa ya. Jadi 3 itu habis dibagi 6. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 6. Nah, karena sudah sama 6, tinggal kita tulis lagi 1 ditambah. Ini sudah sama 6 jadi 5. Kemudian kita kurangi nih. 3 kali berapa 6? 3 kali 2. Maka atas juga harus dikali 2. Maka 2 kali 2, 4. Sama dengan 1 ditambah 5, 6. 6 dikurangi 4, 2. 2/3. Nah, jadi 2/3 adalah hasilnya. Kita cari di pilihan ganda, hasilnya adalah C, yaitu 2/3. Mudah kan? Jadi seperti itu caranya. Langsung kita ke soal yang ke-8. Kalian perhatikan urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, kita ubah dulu.
gambar ini ke pecahan biasa. Caranya yang A, yaitu yang diarsir kita hitung ada berapa gambar yang diarsir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Penyebutnya itu semua bagian yang diarsir dan tidak diarsir. Ada 6 ya. Oke, 5/6. Kemudian yang B. Yang B itu ada 2 gambar yang diarsir atau 2 bagian. Kemudian penyebutnya ada 3. Berarti 2/3. Kemudian yang C. Yang C itu ada 1/2. Nah, ada 3 pecahan biasa. Ini disuruh mengurutkan ke bentuk atau ke pecahan yang paling kecil. Atau yang paling kecil dulu ke besar. Oke, kita samakan penyebutnya ya. Ke penyebut berapa? 6 ya. Jadi yang A itu sudah 5/6. Kemudian yang B kita samakan ke penyebut 6. B itu menjadi 6 dikali 2, maka atas juga harus dikali 2, yaitu 4. Kemudian yang C dijadikan 6. Bawah itu dikali 3, agar menjadi 6 ya kan, 2 kali 3, maka atas juga harus dikali 3. Itu 3. Nah, kita bandingkan pembilangnya karena penyebut sudah sama. Yang paling kecil adalah 3. Jadi C dulu. C, kemudian 4, B, kemudian A. Ya, berarti C, B, A. Isinya adalah C. Mudah kan? Lanjut ya, soal ke-9. Nah, di sini hasil hitung dari bilangan 1250 ditambah 450 dikurangi 1550. Nah, ini mudah sekali. Kita pakai cara susun pendek. 1250 caranya kita urutkan dari belakang 450. Jadi di sini kita jumlahkan dulu. 0, kemudian 10 ya, ditambah simpan 1. Kemudian 3 tambah 4 7. Nah, 1700 dikurangi 1550. 1550. 0. Nah, 0 kurangi 5 nggak bisa, jadi pinjam. 10 kurangi 5, yaitu 5. Ini tinggal 6 karena sudah dipinjam. 6 kurangi 5, 1. Jadi hasilnya 150 yang A. Oke, mudah ya, kita hapus dulu. Nah, lanjut kita ke soal yang ke-10. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah... Oke, kita disuruh untuk mencari kelipatan persekutuan. Jadi kita cari yang sama. Jadi kelipatan dari 6 dan 8. Oke, 6 sama dengan 6. Kemudian 6 kali 2 itu adalah 12. 6 kali 3, 18. Kemudian 6 kali 4, 6 kali 5. 6 kali 6, 6 kali 7. Kemudian 6 kali 8, 48, dan seterusnya. Ya. Kemudian sekarang 8. 8 kali 8 dulu. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 8 kali 4, 32 ya. 8 kali 5, 40. 8 kali 6, 48, dan seterusnya. Nah, kita cari yang sama. Nah, yang sama itu yang berapa? 24. Itu sama. Kita cari di pilihan ganda, ternyata ada 24 semua. Oke, selanjutnya kita cari 48. Ternyata 48 itu kalau B, C, dan D. Ya. A berarti tidak termasuk, bukan jawabannya. Kita pilih, oke, yang 6 kita lanjut lagi. Setelah 48 itu ditambah 6 berapa? 48 ditambah 6, yaitu 54. Ya, kelipatan selanjutnya. Oke, kita tulis di sini 6. Selanjutnya itu adalah 6 dikali 9. 54. Oke, lanjut 60 dan seterusnya. Oke, 8 kita lanjut lagi. 48 ini 8 dikali 6 tadi ya. 8 dikali 6. Kemudian 8 dikali 7, 56. 8 dikali 7, 56. Oke, kita tulis. Kemudian 8 dikali 8, 64. 8 dikali 9. 8 kali 9, yaitu
72. Ternyata tidak ada yang sama, ini kita lanjut 66, kemudian kali 12, 72. Nah, ternyata sudah ketemu. 72 ini sama. Oke, jadi hasilnya adalah 24, 48, dan 72, yaitu yang D ya. Oke. Mudah ya cara mencari kelipatan persekutuan seperti itu. Jadi kelipatannya kita tulis semua sampai ketemu yang sama ya. Lanjut kita ke soal yang ke-11. Nah, nomor 11, bilangan berikut yang merupakan kelipatan dari 4. Jadi kita cari nih kelipatan dari 4 yang habis dibagi 4 itu berarti kelipatan. 5 dibagi 4 tidak habis berarti bukan. 12 dibagi 4 yaitu 3. Jadi habis dibagi 4. Nah, ini termasuk kelipatan dari 4. Seperti itu cara cepat untuk mencari kelipatan ya. Oke, nomor 12. Bilangan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah. Nah, kita disuruh untuk mencari faktor persekutuan. Kita cari menggunakan pohon faktor. Oke, langsung saja caranya yaitu kita pakai pohon faktor yaitu 12 dibagi dengan bilangan prima yang dimulai dari 2 ya, 6. Nah, dibagi 2 lagi. Selagi bisa dibagi 2, kita bagi 2 terus. Oke, selesai. Kemudian 15 dibagi 2 nggak bisa, langsung bagi 3. 5. Selesai ya. Nah, 12 itu kita tulis sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 ya. Jadi 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2, kemudian dikali 3. Kemudian untuk 15 itu adalah 3 dikali 5. Kali 5. Nah, kita cari faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama antara 12 dan 15. Di sini ada angka yang sama yaitu 3 ya kan? 3. Jadi hasilnya itu adalah 3. 3 adalah A. Jadi jawabannya adalah A. Mudah kan pakai cara pakai pohon faktor seperti itu caranya. Oke, lanjut ya, kita langsung saja ke soal berikutnya yaitu faktorisasi prima dari 80 adalah, nah ini juga pakai pohon faktor, dibagi 2 40, dibagi 2 lagi ya, selagi bisa dibagi 2 kita bagi 2 terus, 20 dibagi 2 lagi masih bisa 10, bagi 2 lagi yaitu 5. Sudah ya, karena 5 merupakan bilangan prima, maka sudah tidak bisa dibagi dengan berapapun, kecuali 1 dan dirinya sendiri. Sudah selesai. Nah, kita tinggal tulis nih, 80. Berarti 2 pangkat berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti pangkat 4. Dikali 5. 5 juga ditulis. Yang ditulis itu yang bagian depan saja ini ya. Kemudian kalau yang terakhir itu juga ditulis. Ya, jadi 2 pangkat 4 kali 5. Kita cari 2 pangkat 4 kali 5 itu adalah jawabannya adalah C. Oke, nomor 14. Oke, nomor 13 ternyata belum. Bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah. Nah, untuk bilangan prima itu dimulai dari bilangan 2. Jadi dimulai 2 dan bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka berapapun kecuali 1 dan dirinya sendiri. Nah, berarti 2, 3, kemudian 7, kemudian 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita cari di sini. Oke, di sini ternyata belum ada 5. Kita ulangi lagi. 2, 3, 5, 7, 11 ya. Kemudian 13 dan seterusnya. Kita cari nih yang sama. 2, 3, 5, 7, 9. Nah, 9 ini bukan termasuk bilangan prima ya, karena bisa dibagi dengan 3. Kemudian yang B, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, sama. 2, 3, 5, 7, 11. Berarti jawabannya adalah B. Langsung kita coret yang B. Oke, lanjut soal berikutnya, soal yang nomor 15. Perhatikan gambar di bawah. Bilangan tersebut adalah faktorisasi prima dari. Ternyata ini kebalikan.
Oke, kita lanjut ya ke soal yang nomor 15 di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar pohon faktor ya, tapi tidak ada angka berapa itu. Nah, ternyata pertanyaannya adalah bilangan tersebut adalah faktorisasi prima dari. Nah, kita disuruh ini kebalikan. Sudah diketahui ya, tapi gimana caranya bilangan tersebut faktorisasi prima dari berapa? Jadi tinggal kita kalikan saja ya. Jadi 2. Oke, 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 9. 4 dikali 9 berapa? 36. Jadi faktorisasi dari 36. Yang kita tulis ini yang dikasih tanda hijau-hijau ini ya, kita hitung. Langsung ketemu, yaitu bilangan 36. Jadi jawabannya adalah C. Oke, mudah ya. FPB dari 30 dan 45. Nah, kita cari pakai cara tabel ya, agar cepat. 30 dan 45. Nah, seperti ini. Kita bagi dengan angka yang sama. Dibagi 2, ternyata 30 bagi 2, 15. 45 nggak bisa. Tetap ditulis. Nah, 30 bagi berapa lagi? 15 bagi 3. Ya, 15 bagi 3, 5. 45 bagi 3, 9. Ya, ternyata ini 3. Ini yang bisa dibagi kedua bilangan, itu merupakan FPB. Kemudian 5 itu dibagi 3, nggak bisa, kita tulis 5. Kalau nggak bisa tetap ditulis 9 bagi 3, 3. Sudah habis selesai ya. Kalau angka atau bilangan yang bisa dibagi keduanya itu merupakan FPB. Jadi FPB-nya adalah 3. Ketemu, selesai ya. Oke, nomor 17. Diketahui FPB dari 14, 56 adalah 7. KPK kedua bilangan tersebut adalah, nah kita pakai cara tabel lagi ya, agar mudah dan cepat. Kalau pohon faktor bisa, kalian bisa pakai pohon faktor, tapi agak lama ya. Kita pakai cara tabel 14 dan 56. Oke, kita bagi dengan 2. Ya 7, 5, 6 bagi 2 bisa. 5 dibagi 2, 2. Kemudian 16 bagi 2, 8. Dibagi berapa lagi? Dibagi dengan 28 ini bisa dibagi dengan 2. Oke, kita tetap 7. 28 bagi 2 yaitu 14. Nah, dibagi 2, 7. Ya. Jadi kita cari nih KPK-nya, kita tulis. Jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2-nya ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Kemudian dikali 7 pangkat 2. Nah, kemudian 2 pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Dikali 7 kali 7, 49. Jadi 8 dikali 49. Oke, kita hitung pakai susun pendek. Kita hapus dulu ya ini karena sudah ketemu. Jadi 49 dikali 8. 9 kali 8, 72. Tulis 2, simpan 7. 4 kali 8, 32. Ditambah 7. 32 ditambah 7 yaitu 39. Jadi hasilnya 392. Kita cari, ternyata C. Ya, jadi jawaban nomor 17 itu adalah C. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 18. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 m dan tali kedua 12 m. Ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah. Jadi kita disuruh mencari jadi 8 itu dibagi 2 ya, kita disuruh mencari KPK. 4 dibagi 2 lagi 2. Kemudian 12 dibagi 2 yaitu 6 dibagi 2 yaitu 3. Oke, kita mencari FPB ya, maaf. Kita disuruh mencari FPB dari 8 dan 12. Nah, untuk 8 itu berarti sama dengan 8 pangkat 2 pangkat 3. Kan 2-nya ada 3. Kemudian kalau 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk pohon faktor mencari FPB itu adalah kita pilih
angka yang sama pangkat terkecil di F, P, B. Angka yang sama adalah 2, pangkat yang paling kecil adalah 2, berarti 2 pangkat 2. Sudah ya, tidak ada angka yang sama lagi, maka 2 pangkat 2 itu adalah 4. Hasilnya adalah 4, yaitu B. Paham ya? Lanjut soal yang ke-19. Alat yang tepat digunakan untuk mengukur panjang pulpen itu adalah penggaris. Ya, panjang itu adalah penggaris. Oke, lanjut ya. Sebatang pensil panjangnya 10 cm lebih 9 mm. Panjang pensil jika dibulatkan ke cm terdekat adalah nomor 20 itu isinya C. Kenapa? 11, 10 berarti 9. Nah, kesatuan terdekat itu berarti kalau misalkan angka di belakang koma lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1 bilangan depannya. Jadi 1 ditambah 0 tambah 1 jadi 11. Kalau misalkan 10,2 nih, di bawah 5, antara 1, 2, 3, 4 itu maka 2 dijadikan 0 dan angka 10 tetap. Nah, misalkan seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Oke, paham ya? Oke, yang kita lanjut ke Romawi kedua yaitu soal esai ya. Di sini isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, 21 sekitar 23% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakuler melukis. Nah, jumlah siswa yang mengikuti ekstrakuler melukis adalah, nah caranya kita kalikan. Ya, jadi 23% dari 200 itu berapa? Caranya kita kalikan 23% kali 200. Oke, kita hitung di atas ini aja ya, kita hapus. Jadi 23% itu 23 per 100 ya kan? Dikali 200. Sama dengan, nah caranya, oke, kita coret nolnya 2, tinggal 23 kali 2. Berapa 23 kali 2? 46. Nah, berarti hasilnya adalah 46 di sini. Mudah kan? Lanjut soal yang ke-22. Dita memiliki sebanyak 12 kotak pensil. Setiap kotak berisi 36 batang pensil. Pada hari ulang tahunnya ia membagikan pensil tersebut kepada 27 temannya. Banyaknya pensil yang diterima setiap temannya adalah, nah di sini diketahui ada 12 kotak pensil, setiap kotak 36. Berarti 12 dikali 36. Oke, kita kerjakan dulu 12 kali 36. 2 kali 6, 12. Simpan 1. 1 kali 6, 6 tambah 1, 7. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Nah, 2. 7 tambah 6, 13. Simpan 1, 432. Jadi, yang dimiliki Dita itu adalah 432 pensil. Pada hari ulang tahunnya dia membagikan ke 27 temannya. Berarti dibagi ya, 432 dibagi 27. Kita hapus, kita ingat-ingat 432. Oke, 432. Porogapet 432 dibagi 27. Nah, 4 bagi 27 nggak bisa. Jadi 43 bagi 27 yaitu 1. 1 kali 27, 27. Kurangi. 3 kurangi 17 nggak bisa. Jadi 13 kurangi 7 yaitu 5 ya. Betul, 5 ya. 4 ini 3 masih 1. 2 turun. 152 dibagi 27 berapa? 27 berarti 6 ya. Jadi 27 kali 6 itu 152. Habis. Sudah, berarti hasilnya adalah 16. Yang ini. Oke, paham ya? Mudah kan? Lanjut kita ke soal 23. Tasya berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Windy berenang setiap 6 hari sekali. Mereka berenang di kolam renang yang sama. Jika pertemuan terakhir keduanya pada tanggal 4 Januari, pertemuan mereka berikutnya akan terjadi pada tanggal berapa? Nah, yang harus kalian ingat itu ketika ada soal seperti ini, yang harus kalian ingat kalau misalkan ada kata-kata tanggal, ada tanggal ya.
ada tanggal atau hari, itu pasti disuruh mencari KPK. Ya, berarti kalau kita disuruh mencari KPK, mudah saja pakai cara pohon faktor ya. 4 itu berarti 2 pangkat 2, langsung ketemu. Kalau 6 itu berarti 2 kali 3. Berarti kalau KPK-nya 2 pangkat 2, yaitu 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, berarti 12 hari kemudian mereka akan berenang kembali. Tapi pertemuan terakhirnya tanggal 4 Januari. Jadi 4 ditambah 12 sama dengan 16. Jadi pada tanggal 16 mereka akan berenang kembali. Oke, mudah ya. Yang harus kalian ingat itu ada kuncinya kalau disuruh mencari KPK ya. Kalau ada tanggal, pertemuan, itu pasti disuruh mencari KPK. Oke, alat ini biasanya digunakan untuk apa? Ini gambar apa? Gambar timbangan, berarti untuk menimbang ya. Oke, selanjutnya soal yang terakhir yaitu ibu membeli 3 buah semangka yang ukurannya kurang lebih sama. Setelah ditimbang berat ketiganya semangka tersebut ini. Kira-kira berat sebuah semangka tersebut berapa? Nah, berarti 8,75 itu kita akan ada 3 ya. Kemudian kita bulatkan terlebih dahulu atau kita kalikan langsung ya, bisa. Jadi kita bulatkan terlebih dahulu 8,75 itu kalau dibulatkan ke kesatuan, kita lihat di belakang koma itu angka berapa? Angka 7. Kalau 7 berarti tambah 1 ya depannya, berarti 9. Ya kan? Karena ada berat ketiga semangka, berarti 3 semangka itu beratnya 9, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti kira-kira berat sebuah semangka itu adalah 3 kg. Oke, selesai ya untuk 25 soal. Oke, kakak rasa cukup untuk pembahasan soal pada video kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Kakak doakan semoga kalian nanti pas penilaian akhir semester mendapatkan nilai 100 ya, dan bisa mengerjakan dengan lancar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video.